Gua pengen kalian bayangin masa kecil kalian pasti pernah sesekali main petualangan. Entah itu masuk hutan, masuk gorong-gorong, atau mungkin nyebur kali. Dan minusnya paling hilang nyasar di hutan, atau digigit tikus di gorong-gorong, atau bahkan boolnya kemasukan cacing kremi pas nyebur kali. Cukup asik bukan? Tapi bagaimana kalau di dunia Dungeons and Dragons? Well, pas di hutan kalian bakal diencolong paksa sama beruang jadi-jadian yang ternyata om-om. Terus di gorong-gorong kalian bakal diculik sama orang ikan berlendir buat jadi budak. Terakhir, cacing kremi yang masuk bool kalian ternyata adalah parasit alien cumi yang bakal mengoyak-oyak jeroan kalian dari dalam dan menghamili kalian dengan alien cumi kecil. Menyenangkan bukan? Kalau iya, selamat datang di Seberapa Mengerikan Dunia Dungeons and Dragons, dimana gue bakal ngejelasin secara kasual dan simple apa itu Dungeons and Dragons, kayak gimana dunianya dan seberapa mengerikan sebenarnya dunia itu. Sebelum mulai, disclaimer dulu, kalau penjelasan di sini udah sangat disederhanakan agar orang awam dan penikmat kasual kayak gua bisa mengerti dengan mudah. Jadi kalau kalian ada tambahan atau gua ada salah, boleh diskusi di komentar. Buat kalian yang hobi keremian, Dungeons and Dragons adalah game bermain peran atau RPG yang bisa dimainin secara tabletop. Buat yang gak tahu, game tabletop itu mainan kayak ular tangga, catur, sama monopoli. Jadi lu sediain meja, kertas sama dadu. Oh ya, sama harus punya temen juga, gak boleh nolep. Satu orang jadi pendongeng handal yang nuntun jalan cerita, namanya Dungeon Master atau DM. Sisanya jadi player. Lalu kalian tentuin perannya mau jadi apa aja. Mau jadi om-om mage bisa, atau jadi dwarf pendeta, atau mau jadi elf toge pasar penggoda om-om. Kemudian kalian bebas berpetualang pakai imajinasi kalian. Kalau mau ngapa-ngapain, lu harus gacha dulu. Pakai dadu bersisi 20. Mau nyerang musuh, kocok dadunya. Mau ngeluarin sihir, kocok dadunya. Mau ngegombalin elf cakep, kocok dadunya. Pokoknya dikit-dikit ngocok di game ini. Tapi kenapa kok bisa ada Dungeons and Dragons? Nah, jadi Dungeons and Dragons ini dibuat oleh Gary Gygax dan Dave Arneson dari tahun 1974. Waktu itu para om-om ini biasa main game tabletop war game mirip Warhammer bernama Chainmail, game perang skala besar abad pertengahan. Tapi pada saat itu Warhammer aja belum lahir. Terus gabut orang-orang ini. Akhirnya ngide nambahin bumbu fantasi kayak naga, sihir, dan lain-lain dengan narasi dan story. Intinya para om-om yang bosan main tentara-tentaraan. Terus lama-lama berkembang tuh. Jadi ada bukunya, jadi ada filmnya, dan games kayak Baldur's Gate 3 yang pasti pada familiar. Lalu barulah bermunculan tabletop RPG lain kayak Cyberpunk dan Pathfinder. Jadi D&D ini buyut moyang primordial dari segala macam genre game fantasi modern. Contohnya, mungkin lu familiar sama konsep yang namanya HP atau darah, MP atau mana, dan XP atau experience. Itu tuh konsep RPG dari Dungeons and Dragons. Karena dunia Dungeons and Dragons ini luas gokil, jadi gue bakal introduce awal-awalnya aja di video ini. Bisa berak cair kalau gue semua jelasin. Maka dari itu, bukalah lebar kuping kalian dan gue bakal sodorin, colok-colok ke kuping kalian tentang sihir, naga, dan makhluk horor kosmik. Semua itu lahir dari imajinasi para autor jenius. Dan di Dungeons and Dragons, semua itu ditumpahkan ke dalam dunia yang berbeda-beda. Dunia-dunia tersebut dinamakan settings. Setiap dunia atau settings besarnya bisa beda-beda. Besarnya bisa dari satu planet sampai satu tata surya dengan dimensi yang berbeda-beda. Dalam dunia tersebut banyak sekali skenario kejadian di luar nalar yang dinamakan campaign. Jadi simpelnya D&D itu franchise-nya, settings itu semestanya, dan campaign itu adalah petualangan
petualangannya. Bahasa gampangnya ini kayak multiverse lah. Simpelnya begitu. Aslinya mah 3 kali lebih kompleks dari yang gue jelasin. Jadi ntar aja kita bahas. Settings atau dunia itu biasanya dibuat sama admin resminya, yaitu PT TSR dan PT Wizards of the Coast, atau juga bisa sama komunitas publik. Waktu itu sempat ada sayembara di 2002 untuk bikin settings baru 50 tahun setelah D&D lahir. Sekitar 30 sampai 40 dunia resmi yang udah tercipta. Di antaranya ada 13 sampai 15 dunia yang canon. Kalau digabungin sama punya komunitas, jumlahnya ya bisa sampai jutaan dunia. Tapi yang paling populer dan paling lengkap lore-nya itu adalah Forgotten Realms. Saking populernya, biasanya kalau orang ngomongin Dungeons and Dragons itu langsung ngarah ke sana, ke dunianya Forgotten Realms. Lalu apakah yang lain gak populer? Tentu aja rame juga. Malahan dunia yang lain itu lebih gila dan sakit jiwa daripada Forgotten Realms. Soalnya Forgotten Realms ini masuknya normal isinya. Ya walaupun banyak enclambin ebolnya. Beberapa dunia yang lebih gokil adalah pertama, dunia Ravenloft yang isinya horor gotik. Bener-bener dark fantasy horor gotik yang isinya orang-orang yang hobi menghisap dan mengenyot alias vampire. Lalu mas-mas fury werewolf dan jiwa-jiwa jahat berkeliaran. Kalau lu mati di sini, nggak bakal ke alam baka. Lu malah dipaksa hidup lagi tanpa ingat apa-apa. Malahan pas hidup bisa langsung jadi babunya orang. Lalu ada dunia Eberron yang isinya itu sihir dan steampunk jadi satu. Istilahnya namanya Magitech lah. Banyak klengker di mana-mana bernama Warforged dan banyak organisasi kriminal bejat, ormas-ormas tenge dan begal-begal yang beroperasi di mana-mana. Kemudian dunia Dark Sun yang isinya orang-orang absolute batshit insane yang tiap harinya itu baku sodok tipis-tipis. Soalnya dunianya ini udah hancur lebur gara-gara kiamat sihir. Dewa di sana antara udah pada modar atau ninggalin dunianya. Sumber daya kayak air itu udah kayak emas di sini dan seluruh sihir itu menyerap kehidupan segala makhluk. Oke, jadi sekarang biar kalian tahu seberapa gila skala multiverse D&D ini. Yang bikin gue sakit kepala pas nulis skrip ini, gue sederhanain banget biar bayi ataupun nenek-nenek juga ngerti penjelasannya. Jadi gini le, kalian pasti tahu kan galaksi di mana isinya berbagai tata surya, bintang, dan di dalamnya itu ada planet-planet, bulan, satelit, dan lain-lain. Di Dungeons and Dragons kita anggap aja galaksi itu disebut dengan The Great Wheel. Nah, di dalam itu ada lapisan dimensi yang berbeda-beda bernama planes. Planes ini yang utama dibagi ada 3. Ada inner planes, lapisan dalam yang isinya energi murni kayak air, api, udara, dan tanah. Terus ada juga outer planes, lapisan luar yang isinya dimensi para dewa, ormas-ormas iblis, dan jiwa orang yang modar. Terakhir ada material planes alias alam fisik yang isinya banyak tata surya atau settings kayak realm space, tata suryanya Forgotten Realms, dan atas space, tata suryanya Dark Sun. Di antara settings itu ada wild space, yaitu ruang hampa udara yang ngisi seluruh material plane. Oh iya, tambahan lagi, di antara outer planes dan material planes itu diisi sama astral planes yang isinya lautan energi perak agar para jiwa mati bisa pergi ke outer planes dan agar para dewa bisa berinteraksi dengan dunia fisik. Dah tuh tebel banget lapisannya, udah kayak Aldi's Burger. By the way, shout out Aldi's Burger, semua burger hanya milik Allah. Jadi begitulah kira-kira multiverse Dungeons and Dragons ini. Daripada ngangong-ngangong, kita fokus aja ke satu settings, yaitu bukit-bukit yang megah, langit yang indah, kastil luas yang sangat kokoh. Selamat datang di Forgotten Realms. Bagi kebanyakan orang, ini adalah mimpi basah paling besar. Di suatu planet bernama Toril, khususnya benua Faerun, fantasi liar kalian bisa jadi kenyataan di sini. Sepanjang mata memandang ada banyak elf baddies, blonde, tinggi putih, montok,
Ada juga penyihir goth yang fine shit. Dan setengah orc mommy yang tinggi, besar, kekar, dan panjang. Di luar para waifu-waifu yang selurup-selurup itu, peradaban di sana tuh kagak kalah gokilnya. Contohnya nih ya, kota Waterdeep itu udah kayak Dubai, dijulukin City of Splendors karena isinya itu orang-orang tajir melintir. Dan ada juga kota pelabuhan bernama Baldur's Gate yang dihantam sama krisis berkali-kali tapi tetap kokoh. Kalau lu mau tinggi atau mau nyawit, lu bisa nyobain minuman Evermead buatan para elf. Sekali minum, lu bisa langsung ngecerot brutal kagak berhenti karena saking enaknya. Bahkan kepala lu nggak bakal sakit abis minum itu. Kalau buat merchandise sih, saran gua beli Clothes of Mending and Cleansing Stone, baju sihir yang kagak bisa sobek dan bisa nyuci sendiri. Brand-brand kayak Unique Bro dan Eric Bro nggak ada apa-apanya di sini. Sesudah jajan dan belanja, kita kenalan dulu sama para penghuni di Faerun ini. Beberapa ras udah sempet gua sebutin tadi. Pertama ada ras manusia. Ini mah kagak usah gua ceritain. Lu pada yang nonton kan juga pada manusia, kecuali ada penonton gua yang elf. Ntar kita DM-an aja di IG, oke? By the way, ngomongin elf, mereka ini makhluk cakep banget, anggun, panjang umur, dan mulus-mulus. Tapi rata-rata pada sombong. Terus ada dwarf, kurcaci penempa besi yang kerjaannya kobam tiap hari. Lalu ada Goofy a halfling yang sedikit lebih kecil dari dwarf. Mereka ini pecinta damai. Kemudian ada half elf dan half orc. Sesuai namanya, mereka hybrid. Selanjutnya kita masuk ke ranah yang absurd. Ada Dragonborn, orang-orangan naga purba yang bisa nyemburin elemen dari mulutnya. Terus ada my favorite gue, yaitu ras tiefling, manusia blasteran setan yang punya tanduk sama ekor. Mereka ini bukan setan ya, cuma tampaknya doang. Makin gede tanduknya, makin mantep nyeruduknya. Terakhir ada ras alien kodok amfibi yang licin berlendir alias Githyanki. Mereka nih rasis banget dan galak parah. Ras inilah yang paling banyak fan artnya di Reddit, Pixiv, dan platform lain yang bakal bikin piscok kalian beler-beler. Dan masih banyak lagi sih ras yang lain. Gue simpen aja lah buat video lain ya. Gue butuh beras soalnya. Nah, tapi itu semua baru tampak depannya doang. Ini benua sebenarnya banyak pahit-pahitnya juga. Yang namanya hukum rimba itu mutlak di sini. Misalnya lu keluar pemukiman terus numpang kencing di semak-semak. Nah, itu burung lu bisa tiba-tiba dicokot sama goblin yang random ngumpet deket situ. Terus lu bakal diarak rame-rame sama mereka. Terus dijadiin budak usluk-usluk, dijadiin bahan ngokang. Gak cuma itu, ini tempat udah kepenuhan sama energi sihir. Gratis lagi. Gara-gara ada dewa bernama Mistra yang bikin jaringan goib bernama The Weave. Kalau kalian main Baldur's Gate 3 pasti tahu. Gara-gara ini, sihir itu bisa diakses sama siapapun, dari orang gembel homeless sampai ke orang kaya, asalkan mau belajar. Akibatnya angka kriminal jadi tinggi. Mage begal ada di mana-mana. Jika lu kelayapan sendirian, lu bakal disambut sama mereka dan dikasih salam olahraga pakai fireball ke depan kobuk lu. Udah gitu, banyak monster mutasi hasil sihir yang gagal berkeliaran. Ngomong-ngomong tentang dewa, ini tempat punya 30 sampai 40 dewa dan dewi aktif yang gawe di bidangnya masing-masing. Dan tiap ras itu punya panteon dewa masing-masing. Gue sebutin aja beberapa. Kalau ras manusia itu ada Selûne and Shar, dewi kembar yang saling cekcok. Si Selûne dewa terang bulan, sementara si Shar dewa kegelapan dan penghitaman. Ada juga Kelemvor, dewa kematian yang nimbang baik buruknya jiwa orang-orang. Kalau ras elf ada kelompok dewa Corellon Larethian yang isinya dewa panahan, dewa puisi, dewa hutan, dan lain-lain. Kalau ras naga ada Bahamut, naga platinum pembaik yang jagain para naga. Penjahatnya ada Tiamat, si naga kepala 5. Last but not least ada dewa monster. Salah satunya dewi penguasa ras Drow, ras elf kegelapan nih yang tinggal di bawah tanah alias Underdark. Nama dewinya itu Lols, si ratu laba-laba Sunda. Ini bocah toksik banget kata gue. Kerjaannya nyuruh pengikutnya saling bacok. Dan masih banyak lagi yang lebih
gila. Semakin kesini, semakin kesana, semakin terbuka kebusukan dari dunia yang indah ini. Dan sekarang sudah waktunya kita yepingin tentang berbahaya. Teror mengerikan terjadi di penjuru Faerun. Dari hal kecil seperti barang terkutuk sampai invasi iblis dari neraka. Semua itu memakan korban yang sangat banyak. Jiwa orang mati tersebut akan pergi ke daratan abu-abu bernama Fugue Plain. Di sana para dewa akan mengklaim jiwa kalian, lalu masukin kalian ke surganya mereka. Tapi itu khusus buat kalian yang nyembah dewa. Gimana kalau kalian tidak menyembah dewa manapun? Ho ho ho, selamat menikmati karena lu bakal diadili oleh dewa kematian Kelemvor. Jiwa lu bakal ditarik sama dia, dilempar ke dalam blender, dijadiin adonan, lalu dicampur dengan lumut pembusuk jiwa. Setelah itu jiwa lu bakal dituang ke cetakan batako dan disusun ke tembok besar bernama The Wall of the Faithless. Kondisi lu 100% sadar di situ. Lu bakal ngerasain sakit di luar nalar karena kulit goib lu menyatu sama batu. Udah gitu tetangga-tetangga lu pada bacot, teriak-teriak kesakitan juga. Ratusan tahun lu bakal di situ. Mampus kata gua, gak bisa berak lu. Itu baru satu. Ada lagi siksaan yang gak kalah menarik. Kita balik ke alam Fugue Plain. Misalnya lu itu orang jahat atau dosanya banyak. Di sana nanti banyak iblis yang buka booth kayak di Komifuro. Ada salesnya yang nawarin orang buat masuk neraka. Mereka bilang, daripada jadi tembok mending lu di neraka, bisa jalan-jalan. Apalagi jadi penjilat iblis di sana malah bisa naik pangkat. Gara-gara ini banyak yang suka rela tanda tangan kontrak sama iblis. Akhirnya dibawalah mereka ke neraka. Emang bener sih bisa jadi iblis di sana juga. Cuma yang paling disturbing itu, lu bakal dijadiin BBM aka bahan bakar mengerikan. Jiwa lu bakal dilebur, dimasukin cetakan koin, terus dikompres, ditekan-tekan. Jadilah soul coin. Di neraka ini emang gak pakai dolar atau mata uang lain, pakainya koin. Dan koin ini dipakai buat BBM, kendaraan perang bernama Infernal War Machines. Sekarang gue pengen tanya, lu pada suka gak sih makan cumi atau takoyaki dah yang isinya gurita? Itu tuh my favorite, gue banget. Tapi gimana kalau lu jadi santapannya? Jangankan dimakan deh, lu bakal dijadiin bahan rodokan. Literally dijadiin bahan ebol tipis-tipis. Kenalan dulu nih sama yang namanya para Mind Flayers, alien cumi yang datang ke sini cuma buat baku sodok alias bereproduksi. Caranya dengan masukin makhluk cacing kremi hybrid sama kecebong ke badan lu. Pelan-pelan itu makhluk bakal grogotin otak lu, bakal menyerap memori lu dan nempel di saraf tulang belakang. Pelan-pelan gigi lu bakal copot, kuku lu bakal copot kayak gua kemarin di Komifuro, dan kulit lu bakal mengelupas secara pelan-pelan. Terakhir mulut lu bakal sobek dan tumbuh 4 tentakel. Kemudian lahirlah Mind Flayers baru meledak dari perut lu. Buat yang hobi mainan sama tentakel, ini nih cocok banget buat kalian. Jadi itulah seberapa mengerikan dunia Dungeons and Dragons. Buat kalian para freaky dan goofy hal mengerikan di atas mungkin bukan siksaan, tapi justru kenikmatan. Kalau misalnya pembahasan Dungeons and Dragons ini rame, gue bakal lanjutin terus karena ini dunianya, lore-nya luas banget. Ya minimal 100k views lah selama beberapa hari. Kalau gitu terima kasih udah nonton sampai sini dan adios.